Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tema kita minggu ini Bahtranu, Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Siapkan hati dan pikirannya ya. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya Kak Tere. Shalom adik-adik. Shalom ha, shalom ya, shalom haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi.
kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita kembali bernyanyi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye.
Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Tapi kira-kira siapa ya yang membacakannya? Kok kakak sendiri nih? Tadi kan sama Kak Tere. Kira-kira siapa yang membaca? Kita hitung ya, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, ada Kak Keti. Tepuk tangan dong buat Kak Keti. Hai adik-adik, hai kakak. Hai. Nah adik, kita sekarang akan mendengarkan hukum Taurat. Kemarin kan kita sudah mendengarkan hukum Taurat ke-6 dan ke-7, dan sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat ke-8 dan ke-9. Adik-adik ikutin kakak ya. Hukum Oke. Taurat ke-8. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. terhadap sesamamu manusia. Oke, itu saja hukum Taurat untuk hari ini. Semoga adik-adik menghafalnya dan Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini ialah Batrahnu. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita bernyanyi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya mempersiapkan hati dan pikirannya, duduk yang rapi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu semuanya tundukkan kepala di rumah masing-masing. Pada saat ini kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Orang-orang yang hina ini, orang-orang yang berdosa ini, semuanya di dalam hidup kami oleh karena kebaikan-Mu. Anugerah yang begitu besar, pencurahan darah anak-Mu Yesus Kristus di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tidak bisa bersama di gereja ini, yaitu dengan anak-anak sekolah minggu. Hanya dengan cara ibadah secara online yang bisa kami laksanakan.
Ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah online ini bisa senantiasa anak-anak sekolah minggu tekun dan taat di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam bernyanyi. Ya Tuhan, tolong dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya senantiasa kami menyampaikan sesuai dengan kehendak. Ajarlah kami seluruh pelayan, hamba-hamba-Mu ini, juga seluruh guru-guru sekolah minggu, supaya dengan segala kesetiaan dan ketaatan datang memuji Engkau dan membimbing, mengarahkan, mengajar anak sekolah minggu sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom dan selamat bertemu kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini. Pada minggu ini, yaitu minggu 14 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan yaitu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian yaitu pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu supaya membuka Alkitabnya, dan Amang akan bacakan untuk kita pada saat ini. Mari semuanya di rumahnya masing-masing diikuti di dalam pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah baca tadi dari ayat 14, 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini, tentu pada saat ini ada sukacita di mana Tuhan masih memberikan yaitu kehidupan kepada kita, memberikan nafas, memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, dan terlebih kesehatan, di mana kita terhindar dari COVID-19. Senantiasa kita anak-anak sekolah minggu seluruhnya menjaga kesehatan dan selalu makan tepat waktu, menjaga kebersihan. Dihimbau kepada semuanya anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya, di rumah, baik juga di tempat bermain, supaya kita harus selalu membatasi diri karena situasi yaitu virus corona. Nah, senantiasa anak-anak sekolah minggu selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, tentu kita sering mendengarkan yaitu firman Tuhan tentang air bah, yaitu air bah di mana pernah terjadi di dunia ini. Air bah itu yaitu turun dari tingkap-tingkap langit, di mana air hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang firman Tuhan, tentu anak sekolah minggu pernah mengalami yaitu banjir. Bagaimana air sungai yang meluap
yaitu drainase-nya tidak bisa menampung sehingga air tersebut akan meluap dan bisa mengakibatkan banjir. Untuk itu kepada seluruh anak sekolah minggu harus menjaga kebersihan, di mana harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sangat penting. Nah, supaya anak-anak sekolah minggu menjaga kebersihan dimanapun juga, buanglah sampah pada tempatnya, sehingga tidak menimbulkan banjir, yaitu tersumbat selokan. Nah, itu yang mengakibatkan bisa banjir. Nah, tapi kali ini kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan marah, Tuhan murka kepada manusia yang ada pada saat di zaman Nuh. Bagaimana tidak sesuai lagi dengan ketetapan firman Tuhan, tidak sesuai lagi dengan keinginan Tuhan, sehingga pada saat itu Allah marah dan terjadilah air bah di dunia ini, sehingga gunung yang paling tinggi pun dilewati oleh air tersebut. Nah, air bah pada saat itu yang cukup lama berada di bumi sehingga menimbulkan banyak mati manusia dan juga binatang-binatang. Tetapi sebelum air bah itu terjadi, Tuhan sudah berfirman kepada yaitu Nuh supaya mempersiapkan yaitu perahu yang besar. Perahu yang besar seperti dikatakan tadi di ayat 15, yaitu 300 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Nah, satu hasta itu adalah 45 cm. Nah, jikalau dihitung bahwa panjangnya itu adalah sekitar 135 meter. Panjangnya yaitu perahu tersebut. Dan lebarnya kira-kira 22,5 meter. Dan tingginya yaitu setinggi 13,5 meter. Nah, itu yang dipersiapkan, itu yang akan dibuat oleh Nuh beserta saudara juga teman-temannya untuk membangun, untuk membuat perahu tersebut. Dibuat perahu tersebut untuk apa? Tempat mereka senantiasa supaya terhindar dari air bah yang akan terjadi. Nah, pada saat air bah belum terjadi, banyak orang-orang yang mengolok-olok yaitu pekerjaan Nuh. Tapi dia dengan percaya, dia dengan yakin apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Nah, sehingga dia selalu membangun dan membangun, mempersiapkan perahu tersebut seperti yang difirmankan oleh Tuhan untuk panjangnya, untuk lebarnya, dan untuk tingginya. Dan pada saat perahu tersebut diperbuat dan setelah selesai pembangunan daripada perahu tersebut, nah, tibalah saatnya mempersiapkan diri. Bagaimana Nuh beserta anaknya Sem, Ham, dan Jafet dan juga ketiga menantunya masuk ke dalam bahtera tersebut atau perahu besar tersebut. Nah, yang ikut masuk ke dalam perahu siapa saja? Apakah Nuh beserta istrinya, juga ketiga anaknya, Sem, Ham, Jafet, juga ketiga menantunya? Apakah ada yang lain? Coba anak sekolah minggu, adakah yang lain yang ikut di dalam bahtera tersebut? Ya, ada. Yaitu banyak binatang-binatang yang difirmankan oleh Tuhan harus masuk. Yang haram juga yang tidak haram akan masuk ke dalam bahtera tersebut secara berpasang-pasangan. Nah, kenapa berpasang-pasangan? Kenapa enggak sendiri-sendiri atau satu-satu aja? Karena satu jenis contohnya sudah ada,
Contohnya masuk gajah satu, terus masuk jerapah, masuk lagi harimau. Nah, kenapa harus berpasang-pasangan? Supaya nanti setelah air bah terjadi dan binatang yang masuk itu yaitu berpasang-pasangan untuk menjaga kelestariannya, untuk menjaga supaya binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera tidak punah, makanya harus masuk secara berpasangan. Nah, contohnya masuk yaitu harimau jantan dan harimau betina. Nah, nanti setelah masuk ini kan harimau jantan sama harimau betina tentu bisa berketurunan, dia kawin dan punya anak. Nah, demikian juga yaitu gajah betina dan gajah jantan. Nah, dia masuk lagi ke dalam bahtera. Dan monyet betina dan monyet jantan, yaitu jerapah betina dan jerapah jantan, keledai betina dan keledai jantan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga bisa mengetahui dan mencari, melihat beberapa jenis yaitu binatang-binatang yang ada di dunia ini. Nah, bisa nanti dilihat, dicari di Google ya, supaya anak sekolah minggu juga kreatif mencari, menemukan apakah binatang-binatang yang lain yang belum saya ketahui, banyak yang belum ketahui. Nah, demikian juga burung-burung masuk ke dalam bahtera secara berpasang-pasangan juga, yaitu burung-burung yang terbang di udara untuk menjaga yaitu kelangsungan hidup mereka, kelestarian hidup burung-burung tersebut supaya selalu ada di dalam dunia. Nah, pada saat ini tentu kita bisa menikmati, anak-anak sekolah minggu bisa menikmati kicauan-kicauan burung yang ada di udara. Suara-suara burung itu sangat indah, sangat merdu. Nah, kita kalau bangun pagi tentu menyukai suara-suara daripada burung tersebut. Demikian juga daripada suara-suara binatang. Nah, itu bisa ada karena firman Tuhan kepada Nuh supaya menjaga kelestariannya. Kalau pada saat itu contohnya harimau tidak masuk ke dalam bahtera itu, pada saat ini juga kita tidak akan bisa melihat harimau dan kita juga tidak bisa mengenal harimau. Puji Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita yaitu melihat binatang-binatang pada saat ini yang besar, ada yang cepat berlari seperti jeta, ada juga rusa, ada zebra dan banyak lain, yaitu binatang-binatang di muka bumi ini. Nah, semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan menjaga kelangsungan daripada hidup mereka, di mana ketika air bah belum terjadi, mereka yaitu binatang-binatang tersebut masuk ke dalam bahtera. Nah, setelah masuk yaitu binatang ini dan seluruh keluarga daripada Nuh ke dalam bahtera ini, mulailah turun hujan yang sangat lebat dari langit selama yaitu 40 hari 40 malam. Cukup lama ya anak-anak sekolah minggu, 40 hari dan 40 malam. Itu hujan yang paling lebat terjadi di muka bumi, sehingga gunung yang tinggi pun pada saat itu dilewati oleh air tersebut. Gunung apa yang paling tinggi? Kalau kita ketahui pada saat ini, yaitu pegunungan Himalaya yang paling tinggi di muka bumi ini. Itu juga dilewati, sehingga manusia tidak bisa mencari tempat untuk menyelamatkan dirinya, karena air itu
terjadi di seluruh muka bumi, dan gunung-gunung juga tidak nampak lagi di muka bumi. Sungguh dahsyat dan sungguh agung karya daripada Tuhan. Selama 40 hari, 40 malam hujan itu tidak henti-henti sehingga menimbulkan banjir yang sangat besar. Nah, mereka berada di dalam perahu tersebut selama 150 hari untuk menunggu air itu surut. Nah, dan pada saat itu setelah air surut, mereka, yaitu perahunya, berlandas yaitu di salah satu gunung, yaitu Gunung Ararat namanya, di daerah Turki, sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu, kedahsyatan yang terjadi di muka bumi tentu semuanya adalah karya daripada Tuhan. Karena Tuhan melihat sifat, karena Tuhan melihat umat manusia sudah banyak berbuat dosa sehingga Tuhan marah kepada manusia. Terjadilah air bah. Tapi Nuh dan keluarganya dan seluruh juga binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu seluruhnya yang berada di rumahnya masing-masing, apakah yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan atau cerita Alkitab pada minggu ini? Yaitu Nuh mendengarkan, yaitu suara Tuhan. Nuh mendengarkan, yaitu firman Tuhan. Nah, kepada anak sekolah minggu, kita harus senantiasa mendengarkan, yaitu firman Tuhan. Mendengarkan dan melaksanakan. Bukan hanya untuk didengar, tapi harus dilaksanakan, harus diterapkan di dalam hidupnya. Nah, kepada setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, hidupnya akan terhindar dari malapetaka. Hidupnya akan terhindar dari kesusahan. Makanya untuk semuanya anak-anak sekolah minggu, supaya bersungguh-sungguh, supaya setia, supaya taat kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah ada suatu kekuatan, ada suatu kemenangan di dalam hidup ini. Kita telah mengetahui, yaitu perjalanan Nuh yang begitu sangat luar biasa, menghadapi air bah yang sangat besar, tapi Tuhan menyertai dia. Nah, kita di dalam hidup ini pada saat ini menghadapi yaitu virus corona dan banyak penyakit lagi yang ada di dunia ini. Banyak malapetaka yang terjadi di dunia ini. Untuk itu anak sekolah minggu harus senantiasa sungguh-sungguh setia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Kepada anak-anak sekolah minggu supaya setia mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Hormat kepada orang tua. Sayang kepada adik. Juga kepada kakaknya supaya hormat. Dan menjadi anak terang seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tentunya sudah rindu untuk pingin sekolah minggu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga yaitu virus corona ini bisa berlalu dengan cepat dan bisa mengikuti sekolah studinya masing-masing di sekolahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memenangkan kita di dalam setiap perkara, dan semoga anak-anak sekolah minggu senantiasa taat dan setia kepada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, di mana Engkau menyertai hamba-Mu yang Engkau kasihi, yaitu Nuh. Terjadi air bah di muka bumi ini
pada zamannya. Dan Engkau menyelamatkan Nuh, istrinya, juga ketiga anaknya dan menantunya. Dan juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera tersebut. Sehingga pada saat ini, di dalam kehidupan kami yang nyata ini, di dalam kehidupan yang Kau berikan bagi kami masih bisa melihat bermacam-macam binatang, masih bisa melihat bermacam-macam burung-burung yang berkicau, yang berterbangan di udara. Sungguh ciptaan-Mu yang sangat agung, sungguh ciptaan-Mu yang sangat mulia. Ya Tuhan, kami percaya dengan segenap hati kami, semuanya itu adalah kehendak-Mu, semuanya itu adalah karya-Mu. Biarlah kiranya kami belajar dari hamba-Mu Nuh yang taat dan siti kepada-Mu. Biarlah kiranya kami dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini sungguh-sungguh membaca firman, sungguh-sungguh setia dan taat kepada Engkau, menghormati orang tua, menyayangi adik, dan juga menghormati kakak-kakaknya. Ya Tuhan, kami serahkan anak sekolah minggu ke dalam kasih-Mu. Kiranya di waktu mendatang kami bisa berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sertailah anak-anak sekolah minggu di dalam bermain, di dalam aktivitasnya, di dalam belajar secara online. Kiranya cita-cita mereka bisa tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, orang berdosa ini yang tidak layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan bacakan ayat hafalan untuk kita semua yang diambil dari Ibrani 11 ayat 7a. Kakak bacakan ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, jangan lupa dihafal ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta.
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita, memberikan persembahan kita pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan, mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Shalom,
Selamat hari Minggu.